Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan materi melanjutkan pertemuan kemarin. Kalau di minggu kemarin kita sudah melakukan pertemuan membahas tentang networking, teknologi jaringan atau dasar fundamental jaringan. Untuk saat ini kita akan membahas topologi jaringan komputer. Apa itu yang disebut dengan topologi? Topologi adalah bentuk jaringan dilihat dari arsitekturnya atau bentuknya, disebut dengan topologi. Ada beberapa macam topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi star atau topologi bintang. Kemudian yang kedua topologi bus, ketiga topologi ring, keempat topologi tree atau pohon, kemudian topologi linear, yang kelima, yang keenam topologi mesh, yang ketujuh topologi hibrid, yang kedelapan topologi hierarki, dan yang kesembilan adalah peer-to-peer. Apa makna dan perbedaan antara topologi satu dengan yang lain? Kita lihat di slide selanjutnya. Kita bahas pertama adalah topologi star atau topologi bintang. Topologi ini, topologi bintang merupakan sebuah topologi di mana semua kontrol dalam satu topologi star dipusatkan pada satu titik yang dinamakan stasiun primer dan terminal lain sebagai stasiun sekunder. Bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node-nya atau pengguna. Artinya begini, topologi star itu semua terkontrol di komponen atau komputer yang ada di tengah. Di sini adalah hub. Antara komputer PC 1, 2, 3, 4, dan 5 termasuk printer ini semuanya dikendalikan oleh satu komputer pengendali atau ada di tengah. Ya, makanya ini berbentuk star, disebut dengan bintang atau star. Apabila node di tengah ini mati atau bermasalah, maka seluruh komputer yang lain akan bermasalah. Itu yang disebut dengan topologi star. Nah, kelebihan dari topologi ini adalah satu, kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Artinya apa? Poin 1 di sini menunjukkan bahwa apabila yang rusak satu PC di sini atau di sini atau di sini, maka tidak berpengaruh pada jaringan yang lain. Hanya PC atau klien yang bersangkutan. Itu keuntungan yang pertama atau kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua adalah poin kedua, tingkat keamanannya termasuk tinggi. Di dalam jaringan topologi star ini termasuk salah satu jaringan yang mempunyai security atau keamanan tinggi. Maksudnya semua progres, semua laluan jaringan data di sini dikontrol penuh oleh satu PC khusus atau server yang ada di sentral sebagai sentral primer di sini. Jadi keamanannya termasuk tinggi karena dikontrol langsung dari inti jaringan atau primernya. Kemudian keuntungan atau kelebihan selebihnya yang ketiga adalah tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Nah, dalam aplikasi pengiriman data itu pasti ada namanya lalu lintas jaringan, di mana lalu lintas jaringan tersebut ada frekuensi yang sibuk, ada frekuensi yang tidak sibuk. Nah, salah satu topologi star ini termasuk jaringan yang mempunyai kekuatan tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Kemudian poin keempat adalah kemudahan deteksi dan isolasi kerusakan pengelolaan jaringan. Kelebihan yang lain adalah topologi ini kalau rusak satu itu kelihatan. Jadi kerusakan jaringan itu ada di mana gampang diketahui. Ya, karena semuanya terkontrol di sini, terkontrol di pusat ini. Yang kelima adalah paling fleksibel dan kontrolnya terpusat. Fleksibel artinya mudah segala macam pemakaiannya,
rusak satu di sini bongkar nggak masalah karena tidak berpengaruh di sini dan sebagainya. Kemudian ini perlu digimanakan, diinstal ulang atau tambah aplikasi, ini tidak berpengaruh. Artinya ini fleksibel sekali dan kontrolnya juga sangat fleksibel karena terpusat. Itu beberapa kelebihan untuk topologi star. Selanjutnya di samping kelebihan tersebut, topologi star mempunyai juga beberapa kekurangan. Kekurangan topologi star yang pertama adalah jika node tengah mengalami kerusakan. Ya tadi, jika node tengahnya mengalami kerusakan, maka seluruh jaringannya akan bermasalah. Yang kedua, boros dalam pengkabelan. Karena dari pusat tadi node primer tadi harus ada pengkabelan satu persatu masing-masing ke PC atau user masing-masing. Kemudian yang ketiga, Ethernet hub atau pembagi menjadi elemen kritis karena kontrolnya terpusat. Apabila hub atau komponen yang ada di PC sentral primer ini bermasalah, pembaginya atau PC-nya sudah, ini satu jaringan akan bermasalah semua. Demikian juga di poin keempat, terlalu pentingnya hub sehingga ketika mendapat masalah dengan hub maka jaringan tersebut akan down. Poin 5 pun intinya sama. Nah, di poin 6, jika menggunakan switch hub, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Switch hub itu apa? Switch hub itu adalah hub pembagi, tapi dia otomatis bisa nge-switch apabila ada satu channel yang tidak dipakai, dia bisa nge-switch bandwidth yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah biaya jaringan lebih mahal daripada bus atau ring. Ya, jadi ini beberapa kekurangan dari topologi star. Apakah ada topologi selanjutnya? Ada. Kita lihat topologi selanjutnya adalah topologi bus. Topologi bus di sini merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel spaksi menjamur dengan menggunakan T-connection. T-connection itu konektor yang berbentuk T terbuat dari tembaga atau besi aluminium dengan menggunakan terminator 50 ohm pada ujung networking. Maka pada komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu dengan lain-lain. Contoh gambar di sini, ilustrasi gambarnya ada di sini. Topologi bus, salah satu ciri bentuk dasarnya adalah ada kabel induk di sini, ada kabel backbone besar di sini. Kemudian dari kabel ini akan dihubungkan oleh, ini namanya konektor BNC. Ini konektor BNC, ini bentuknya dari logam ya, dari besi, berbentuk konektor besi. Ini tugasnya sebagai konektor penghubung PC1, kemudian server, PC2, PC3 dan sebagainya. Bentuknya selalu seperti ini. Dan di ujung konektor, di ujung jaringan pasti ada terminator yang ini nilainya 50 ohm. Tujuannya apa? Untuk membuang muatan. Kalau tidak dibuang maka muatannya akan mencari grounding semuanya dan data akan bermasalah. Sehingga di sini di konektor ini ditutup dengan terminator dengan nilai 50 ohm pada ujungnya. Ini ada di sini. Jaringan ini memang praktis, tetapi konektornya ini harganya cukup mahal ya. Jadi menjadi bahan pertimbangan juga untuk kita membuat atau merancang sebuah konstruksi topologi jaringan. Kemudian selanjutnya adalah kelebihan topologi bus. Yang pertama, harganya lebih murah bila dibanding dengan star karena harga kabel yang digunakan lebih murah dan pada jaringan dengan topologi tidak dibutuhkan konsentrator. Artinya kalau di jaringan star tadi ada konsentrator, ada satu node primer di tengah. Kalau di sini tidak diperlukan. Kemudian poin 2 adalah bila salah satu komputer mati tidak akan mengganggu komputer yang lain. Sama ya, ini kelebihan juga yang terjadi di topologi star tadi. Kekurangannya pun juga ada. Yang pertama adalah apabila terjadi kabel yang putus, semua komputer tidak dapat digunakan. Ini maksudnya kabel backbone, kabel besarnya. Kabel besar intinya yang panjang tadi, apabila dia putus atau bermasalah maka seluruh jaringannya akan bermasalah.
Kemudian yang kedua, sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Ya, karena alurnya menjadi satu, mengandalkan kekuatan atau transmisi data yang ada di kabel data backbone kabel besar. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengembangan ke arah yang lebih luas mengalami hambatan. Jaringan ini sulit untuk dikembangkan ya, karena bentuk konstruksinya yang terkesan kaku. Kemudian topologi selanjutnya adalah topologi jaringan, yaitu topologi ring. Topologi ring ini atau topologi cincin adalah topologi jaringan yang berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke titik-titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk satu jalur melingkar, membentuk satu cincin. Artinya apa? Di sini topologi jaringan ini antara PC1, PC2, PC3, PC4 dan sebagainya itu terhubung oleh sebuah kabel yang akhirnya membentuk sebuah lingkaran. Maka disebut dengan topologi cincin. Nah, di tipe ini pun ada beberapa keuntungan, juga ada beberapa kerugian atau kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah tidak boros kabel ya, jadi karena bentuknya memutar, kemudian konstruksinya tidak terlalu ruwet sehingga kabelnya pun tidak begitu boros. Kemudian yang kedua kelebihannya adalah tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data collision, karena pada satu waktu hanya satu node yang dapat mengirim data ya, jadi pengiriman datanya di sini secara seri, sehingga untuk terjadi tabrakan data kemungkinan kecil karena berurutan dari PC1 ke 2, ke 3, ke 4 dan sebagainya. Tidak bisa dari 1 ke 4, tidak bisa, harus urut 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Kemudian kekurangan topologi ring adalah yang pertama, peka sekali terhadap kesalahan. Satu saja PC bermasalah maka bermasalah semuanya ya, apalagi kabelnya ini bermasalah sekali ya. Jadi satu PC bermasalah sehingga terdapat gangguan di suatu node mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan. PC satu user bermasalah PC-nya, sudah dia akan berefek pada komputer yang lain. Kemudian yang kedua, poin kekurangannya adalah pengembangan jaringannya lebih kaku. Ini juga termasuk salah satu jaringan yang bentuknya kaku karena untuk dikembangkan sulit, karena datanya seri, dikembangkannya agak sulit. Bentuk jaringannya juga dari PC1 harus ke PC2, 2 harus ke PC3 dan sebagainya. Yang keempat, ada ketiga adalah poinnya sulit terdeteksi kerusakan ya. Di sini karena bersifat seri sehingga ini apabila ada permasalahan data dideteksinya sulit. Ini rusak di PC mana, rusak di user mana, rusak di node mana, akan ada kesulitan di sini. Kemudian yang terakhir adalah dapat terjadi collision dua paket data yang tercampur ya. Ini terjadi collision atau paket data yang tercampur. Ini salah satu bentuk kekurangan dari topologi ring. Ini kelebihan dan kekurangan ini juga menjadi salah satu faktor bagaimana kita menyusun atau membuat jaringan dengan secara baik dan benar. Selanjutnya adalah topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon ini ya. Topologi pohon atau tree adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone-nya. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwasanya di sini ada kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi starnya ada, topologi busnya ada, dikombinasikan menjadi topologi tree. Nah, ini bercabang-cabang seperti ini ya, ini membentuk sebuah pohon. Maka analogi ini, topologi ini disebut dengan topologi tree.
perpaduan antara topologi star dan topologi bus. Keuntungan dan kelebihannya apa di sini? Ya, keuntungan dan kelebihannya pasti ada. Topologi tree kelebihannya satu, dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Suatu sebagai contoh adalah perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukaan serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualan. Artinya gini, di satu sesi yang sama dalam jaringan topologi tree ini ada satu jaringan dia mengerjakan satu tugas, kemudian di jaringan yang lain yang topologi bus misalkan tadi membuat sebuah tugas yaitu pembukuan, kemudian di topologi starnya membuat mengerjakan tugas yaitu penjualan. Ini bisa terjadi di topologi tree karena topologinya perpaduan antara topologi bus dan star. Kekurangan di topologi tree ini adalah apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya menjadi tidak efektif. Ya, ini tergantung dari simpul-simpul atau node tadi ya. Kalau salah satu node-nya bermasalah akan berefek pada PC atau user yang lain. Kemudian cara kerja topologi tree ini, cara kerja jaringan pohon relatif menjadi lambat karena dia harus bekerja memadukan antara topologi bus dan star sehingga terkesan agak lebih lambat. Anak-anak sekalian, masih banyak topologi yang lain, tapi saya kira waktunya yang terbatas. Untuk pertemuan kali ini kita tutup sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nanti kalau belum paham silahkan di-download materinya dan diputar berulang-ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.